Wilayah di daerah berpenghasilan emas, setiap wilayah yang memang berpotensi emas ada mengandung bongkahan-bongkahan yang mengandung emas. Bongkahan-bongkahan mengandung emas tentunya berbeda-beda ya. Ada bongkahan mengandung emas yang jenisnya seperti ini. Di antara sela-sela batuan sela-sela yang hitam-hitam ini, disinilah paling banyak terkandung emas-emasnya, sahabat. Jadi begitulah kalau kita mencari emas, sahabat, di setiap wilayah daerah manapun, daerah yang berpotensi emas ada kandungan-kandungan bongkahan-bongkahan yang mengandung emasnya. Seperti itulah biasanya ya, sahabat ya. Namun berbeda-beda ya. Jadi setiap di daerah tertentu kita juga harus memahami lokasi-lokasi potensi yang memang mengandung emas, sahabat. Dari jenis-jenis bebatuan-bebatuannya seperti ini. Bahkan di antara bebatuan-bebatuan seperti ini juga ada kandungan-kandungan emasnya ya, sahabat. Ini seperti bebatuan-bebatuan kuarsa seperti itu ya, sahabat. Ini di antara selah-selah urat-uratnya ini biasanya ada juga terkandung emasnya. Jadi setiap wilayah itu juga berbeda-beda daerah-daerah yang memang berpotensi emas. Ini batu aki ya, batu aki. Ada mengatakan ini batu aki madu. Aki madu. Ini apabila digunakan di senter ini ya, sahabat, ini tembus dia. Tembus. Apabila di senter ya, sahabat, ini akan tembus dia. Dan warnanya sangat cantik ini, sahabat. Kalau dijadikan batu aki. Jadi ini bongkahan-bongkahannya yang sudah kita kumpulkan, bongkahan-bongkahan yang mengandung emas. Jadi bongkahan-bongkahan mengandung emas ini seperti ini sangat luar biasa ini. Dan apabila kita perhatikan, sahabat, ini ya, apabila kita perhatikan, benar-benar kita perhatikan ini kita bisa melihat langsung ini emasnya, sahabat. Ada kandungan emas-emasnya halus-halus ya, sahabat ya. Nah, itu, sahabat, halus-halus, bahkan hampir tidak nampak dengan kasat mata ya. Namun apabila sudah diproses, dia akan menghasilkan emas ya, sahabat. Diproses. Cara prosesnya juga berbeda-beda ya, ada sistem gelondong ya, ada sistem basah namanya ya, sistem basah. Nah, itu nampak itu, sahabat ya. Oke, sahabat, tetap semangat dalam pencarian emas. Semoga sedikit manfaat wawasan ini bisa bermanfaat dan menjadikan semangat kita untuk mencari emas. Jadi agar tidak sia-sia dalam pencarian emas, terutama pelajari dulu ciri-ciri lokasi daerah tersebut ya, sahabat ya, yang memang berpotensi emas. Daerah-daerah yang memang berpotensi berwilayah di daerah yang memang berpotensi emas. Jadi ini jenis bebatuan seperti ini ya. Ini juga jenis bebatuan aki ya. Ya, ini apabila ditembus ya, di senter dia akan tembus ya. Ini, sahabat. Jadi ini dua jenis batuan aki sudah kita dapatkan ya, dua jenis batuan aki. Ini cantik-cantik nampaknya ya apabila dikosok ya. Ini batu aki madu ya, madu, seperti madu dia. Apabila sudah digosok ya, di senter ini tembus ya, sahabat ya. Dan ini juga batuan aki ya, sahabat. Warna-warni nih ya, berwarna-warni, ada beberapa macam warna ya. Ada warna madunya juga, ada warna biru ya, bisa dibilang batu pancawarna gitulah ya, sahabat ya. Apabila di senter juga ini tembus, sahabat. Jadi ini ciri-ciri yang lokasi mengandung emas, biasanya banyak batu-batu akinya, sahabat. Dan kita juga mendapatkan bongkahan mengandung emas seperti ini. Ini nanti akan kita kelola, kita proses, akan kita ambil emasnya. Di antara sela-sela hitamnya ini biasanya banyak emasnya. Oke, sahabat, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dalam pencarian emas. Ingat, sahabat ya, pelajari terlebih dahulu ciri-ciri lokasi yang mengandung emas, baru terjun ke lokasi tempat pencarian emas. Semoga sukses.